Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin ya. Masih tentang niat. Niat yang baik itu sudah Allah catat dengan kebaikan yang sempurna. Walaupun niat tersebut belum dilaksanakan, belum terlaksana, tapi kebaikannya sudah Allah catat ya, dengan kebaikan yang sempurna. Dan ketika niat tersebut kemudian dilaksanakan, maka Allah catat baginya 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, sampai lipatan yang banyak. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang tadi saya bacakan, yang pertama kali ya. Ma min imri'in takunu lahu salatun bilail faghalabahu 'alaiha naumun illa kataballahu lahu ajrun salatihi wa kana naumuhu shadaqatan 'alaihi. Tidaklah seseorang bertekad untuk bangun melaksanakan salat malam namun ketiduran, maka Allah tetap mencatat pahala salat malam untuknya dan tidurnya dianggap sebagai sedekah untuknya. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Nah, ini jangan juga sebetulnya dijadikan niat doang dah. Pas gitu kita bangun terus kan udah niat ini ya, udah dicatat sama Allah, tidur lagi. Itu namanya bukan ketiduran. Ini namanya disengaja. Tuh, yang ketiduran itu yang benar-benar memang tidak ingat apa-apa. Jadi udah niat pengen bangun malam ya. Terus akhirnya ketiduran bangun pas azan subuh gitu. Nah, alhamdulillah di SPTD ini ada penggantinya nih, walaupun tidak bisa digantikan tentunya ya. Ada penggantinya, minimal ketika kita meninggalkan sholat tahajud, ada penggantinya yaitu sholat qobliyah subuh. Insyaallah ini pahalanya juga tidak jauh baiknya ya, karena sesuai dengan hadis Rasul, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar, yaitu ulama mengatakan ini masuk ke qobliyah subuh, maka ini lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Dan hadis ini juga akhirnya menjadi motivasi dan akhirnya menjadi badal sholat tahajud gitu ya. Saya menginisiasi ini badal sholat tahajud dengan qobliyah subuh, supaya ya namanya pelan-pelan belajar mah. Ya udah enggak apa-apa dah, kita maklum gitu ya. Namanya sholat tahajud mah tidak semua orang juga bisa melakukannya gitu. Jadi minimal ketika dia melakukan sholat qobliyah subuh, berarti subuhnya enggak ketinggalan, enggak kesiangan gitu. Baik kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pengen lanjutin cerita ya yang kemarin itu ya. Jadi ceritanya karena niat udah berbuat baik ya, niat pengen mewakafkan Al-Quran, walaupun saat itu dalam kondisi keterbatasan, belum tahu nih uangnya gitu dari mana. Terus akhirnya dijapri sama Boas. Terus Boas bilang gini, Teh Naswa udah diorderin belum katanya Al-Qurannya? Duk aja saya langsung langsung deg-degan gitu, karena sebenarnya nggak ada uangnya gitu, belum ada uangnya gitu untuk bisa membelikan Al-Quran itu. Kalau belum, katanya nanti hari Senin orangnya mau ke sini, mau ke rumah ibu, katanya gitu. Nanti tolong dah dibawain aja ke rumah saya, kata guru saya seperti itu. Nah, saya waktu itu udah tuh akhirnya kepikiran teman itu, akhirnya saya WhatsApp kan, kali aja saya dapat harga yang murah gitu, saya negosiasi karena belinya banyak. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah, tahu nggak apa yang terjadi? Jawaban dari teman saya ini membuat saya akhirnya ya Allah, gemetar hati saya gitu ya. Kenapa? Beliau mengatakan bahwa saya ini dari kemarin nawarin Quran ini bukan supaya kamu harus beli, katanya gitu. Saya nawarin Quran ini mau ngasih. Ya Allah. Tuh, lihat ya.
ketika kita berniat berbuat baik, maka Allah akan hadirkan jalan-jalan kemudahan itu. Akhirnya saya langsung tuh, beneran Pak, ini mau dikasih? Iya benar, sesuai dengan permintaan. Saya akhirnya japri sama yang mengelola wakaf tersebut ya, karena dikasih nomor telepon juga kan sama Bu As kan. Saya langsung japri, saya sampaikan kepada beliau, saya tanya kan, Pak, ini kebutuhannya memang 50 piece ya Pak ya gitu. Oh memangnya harus berapa ya gitu. Saya sebenarnya kebutuhannya lebih dari itu, saya butuhnya 100 piece. Tapi kalau misalkan adanya 50 nggak apa-apa, saya terima 50. Kalau memang ada lebih ya alhamdulillah. Wah saya kan semangat kan, saya sampaikan lagi ke teman saya ini, kalau 100 piece gimana Pak? Wah ya udah siap, nggak apa-apa, siap, besok langsung diantar. Coba kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini luar biasa ini. Allah yang hadirkan jalannya, Allah yang akhirnya menggerakkan hati saya. Akhirnya saya mau WA ngontakin ya teman saya yang kemarin itu sempat nawarin Quran, yang saya pikir dia mau jualan, bukan mau nawarin Al-Quran secara gratis, tapi ternyata dia memberikannya secara gratis. Dan bukan hanya itu, alhamdulillah ini tahadus bin ni'mah, dia menawarkan kepada saya, karena saya juga kan sering ngobrol tentang ya kegiatan SWTD ini sama beliau gitu. Saya sampaikan bahwa setiap hari Jumat memang saya ada kuis Pak gitu. Ada kuis, tadinya hadiahnya memang bervariasi, tadinya ada tergantung saya pokoknya lah. Ada yang saya kasih voucher pulsa internet, ada yang pulsa listrik dan sebagainya gitu. Tapi saya pikir-pikir kesini-sini, saya kan ngajarin supaya orang-orang itu lebih bisa baca Quran beserta terjemahannya kan, bukan hanya sekedar ngejar target bacaannya doang, tapi terjemahannya pun harus kita mulai untuk belajar gitu. Karena sesungguhnya pemahaman itu ada ketika kita bisa paham ya. Kalau kita sudah benar-benar mengerti Al-Quran itu, ya otomatis ya harus dengan artinya gitu. Makanya udah deh, saya putuskan untuk kuis berikutnya gak lagi ada hadiah-hadiah yang lain kecuali Al-Quran. Apalagi ini Al-Quran ini kan luar biasa ya, sebagai sedekah jariah kita yang insya Allah akan terus mengalir pahala dan kebaikannya untuk kita semua sebagai orang yang mewakafkan gitu. Nah kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang disampaikan teman saya kepada saya ketika itu, dia mengatakan bahwa Nashwa, kan kamu kegiatannya ini ada Al-Qurannya juga kan gitu. Kalau misalkan mau nih, insya Allah kami bisa siap membantu untuk bisa membagikan Al-Quran ke semua anggota SWTD. Ya Allah, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, ini kabar gembira buat saya. Karena memang setiap Jumat itu ya kita harus menyisihkan uang sekitar 2 jutaan untuk bisa membagi-bagikan Al-Quran ya untuk semua part gitu. Walaupun sebetulnya yang dibagikan untuk satu partnya ada yang 2, ada yang 3, bahkan ada yang 1 juga gitu, kan disesuaikan dengan budget saya gitu. Terus alhamdulillah juga ada memang sebagian dari kawan-kawan STD juga yang suka ngebantuin dong, pengen ngebantuin wakaf Al-Quran, nambahin buat wakaf Al-Quran. Ya Allah, saya mau benar-benar pokoknya ada aja gitu jalannya supaya kuis ini tetap berjalan gitu ya. Terkadang dalam keterbatasan juga ya Allah, udah deg-degan aja nih, ya Allah besok udah hari Jumat nih, belum ada duitnya, tapi selalu aja insya Allah setiap hari Jumat itu ada gitu kuis itu, jadi ada aja lah jalannya gitu. Nah beliau menyampaikan seperti itu. Nah tapi sekarang ini Nashwa, karena sekarang ini kita cetak Al-Quran biasa, artinya mushaf biasa tanpa terjemahan, tapi sekarang kita lagi mau cetak 50.000 pieces untuk Al-Quran terjemahan. Jadi mungkin insya Allah untuk beberapa pekan yang akan datang ataupun beberapa bulan yang akan datang nih, kalau misalkan nanti yang dapat kuis, insya Allah semuanya gratis gitu, tidak pakai uang pribadi saya ataupun dari uang kas. Istilahnya uang kas nanti bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang lebih manfaat, atau ya ini juga manfaat, maksudnya lebih urgent lagi gitu, seperti kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya.
kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu betul ya janji Allah, ketika kita berniat berbuat baik maka nanti Allah yang akan hadirkan jalan-jalannya. Nah, di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membagi-bagi manusia kepada 4 golongan ya. Di dunia ini Allah membagikan manusia itu atau mengelompokkan manusia itu kepada 4 golongan. Orang yang pertama itu adalah orang yang diberikan rezeki dan ilmu oleh Allah, lalu kemudian ia bertakwa, dan kemudian dengan rezekinya, dengan ilmunya, dengan hartanya ya, menjadikan dia bertakwa kepada Allah, menjalin hubungan dengan kerabatnya, dan ia pun tahu kewajiban yang mesti tunaikan kepada Allah. Inilah sebaik-baik kedudukan. Itu orang yang pertama tuh, golongan orang yang pertama, orang yang diberikan rezeki dan ilmu, lalu kemudian dengan rezeki dan ilmu yang diberikan oleh Allah itu, lalu kemudian dia memanfaatkan di jalan Allah. Inilah orang yang paling baik, kedudukannya yang paling baik. Lalu kemudian yang kedua, golongan yang kedua adalah orang yang diberikan ilmu namun tidak diberikan rezeki berupa harta. Akan tetapi nih ya, dia memiliki niat yang kuat. Sambil dia berujar dalam hatinya, misalkan ya, seandainya aku memiliki harta, aku akan beramal seperti si fulan. Nah, orang yang seperti ini, orang yang akan mendapatkan yang ia niatkan, pahalanya pun insya Allah akan sama seperti orang yang pertama tuh, golongan yang pertama. Ya, walaupun dia tidak diberikan rezeki, maksudnya tidak diluaskan rezekinya sama Allah, tetapi karena dia niat nih, ya Allah, saya pengen punya harta karena saya pengen berbagi, saya pengen punya harta karena saya pengen beramal, saya pengen punya harta karena saya pengen lebih maksimal dalam dakwah gitu. Maka orang yang kedua ini sama kedudukannya seperti orang yang pertama. Nah, lalu ada orang yang ketiga nih. Orang yang ketiga itu adalah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta, namun dia tidak diberikan ilmu. Hartanya banyak nih, tapi ilmunya nggak ada. Lalu kemudian akhirnya dia menyia-nyiakan hartanya tanpa dasar ilmu. Jadi nggak ngerti. Makanya alhamdulillah kita belajar terus ya, belajar dari siapapun, belajar dari media apapun, gitu, belajar supaya supaya harta kita itu bermanfaat, dan kita ngerti nih bagaimana caranya mengelola harta itu supaya manfaat, dan bagaimana dengan harta yang kita miliki ini bisa menjadikan Allah semakin ridho dan cinta kepada kita. Makanya harus dengan ilmu. Nah, orang-orang seperti ini ya, orang-orang yang tidak bertakwa dengan hartanya, dan dia juga tidak mengetahui kewajiban yang mesti ia lakukan. Kenapa? Karena memang dia tidak memiliki ilmu. Tuh. Nah, kemudian ada juga orang yang keempat, ialah orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa harta maupun ilmu. Orang-orang yang tidak diberikan rezeki oleh Allah berupa harta atau ilmu, lalu kemudian dia berujar nih, seandainya aku memiliki harta, maka aku akan berpoya-poya dengannya. Jadi ini orang-orang udah gak punya ilmu, gak punya harta, tapi dia menghayal sesuatu hal yang dia pengenin. Apa kepengenan dia? Dia pengen berpoya-poya, dia pengen menghabiskan waktu dengan sia-sia, pengen shopping ya, pengen ini juga. Jadi yang dia pikirin tuh hartanya itu gak manfaat gitu untuk orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini dosanya itu sama dengan orang-orang yang ketiga. Dosanya sama dengan orang-orang yang ketiga. Walaupun orang ketiga ini misalkan punya harta, tapi tidak memiliki ilmu, itu sama dengan orang yang keempat itu, golongan yang keempat. Orang-orang yang tidak diberikan rezeki, dan dia pun tidak diberikan ilmu. Ya, makanya golongan-golongan seperti ini adalah menjadi menjadi pilihan juga buat kita. Kita mau milih yang mana nih? Kita mau milih yang pertama, yang kedudukannya paling baik, orang-orang yang diberikan ilmu dan juga diberikan harta, lalu kemudian harta dan ilmunya digunakan sebaik-baiknya di jalan Allah, maka ini kedudukan yang paling baik, yang paling bagus. Ada juga golongan yang kedua, orang yang diberikan ilmu namun tidak diberikan harta, insya Allah kedudukannya sama dengan orang yang pertama.
Namun kita jangan pernah, dan mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang ketiga dan keempat. Orang yang tidak diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Aduh, itu udah ini banget nah. Udah rugi banget. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Nah, kita kepengen nih kita untung di dunia, untung juga di akhirat. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk terus niatkan berbuat baik ya. Kalau bisa catat tuh berbuat baik itu. Catat, taruh di kamar. Ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, saya pengen ini, ya Allah, saya pengen ini. Biasanya nih, kalau udah dicatat seperti itu, lambat laun ya, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita, satu persatu akan kita checklist. Ya Allah, saya udah dikabulin yang ini, saya udah dikabulin yang itu, saya udah dikabulin ini. Padahal dulu ya, waktu saya misalkan pengen punya kebun buat bikin rumah tahfiz itu, kayaknya nggak mungkin banget. Taunya Allah hadirkan. Dan ini juga akhirnya bisa menjadi motivasi juga buat yang lainnya. Kawan-kawan semua, kalau sudah mengalami fase-fase seperti ini ya, pernah mengalami fase susah, pernah mengalami fase dimana kita benar-benar pokoknya benar-benar berjuang banget gitu, maka nanti kawan-kawan ya dengan sendirinya akan bercerita kepada orang lain gitu, dan cerita kawan-kawan ini kepada orang lain akan menjadikan diri kawan-kawan ya, termasuk diri saya juga yang bercerita seperti ini kepada kawan-kawan, ini membuktikan bahwa saya ini adalah selemah-lemahnya manusia gitu. Saya ini tidak bisa apa-apa, saya ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menjadi seperti apa-apa dan seperti apapun, kecuali Allah yang memang memudahkan segala urusan saya, kecuali Allah yang memang menjadikan jalan-jalan kemudahan untuk saya, dan terus menebar manfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Kalau kawan-kawan merasa dengan diajak seperti ini ada manfaatnya gitu ya, yang akhirnya menjadikan kawan-kawan udah nikmat banget ibadahnya, udah enak banget berdoa kepada Allah, udah khusyuk banget dalam ibadah, dalam sholat gitu, maka jangan pengen sendiri nih, jangan pengen udah saya nikmatin aja sendiri, jangan, harus di-share juga ke yang lain, harus dibagikan pengalaman-pengalaman kawan-kawan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa merasakan nikmatnya yang sama seperti kawan-kawan ya, nikmatnya beribadah, sama halnya seperti saya memotivasi kepada kawan-kawan, mengajak kepada kawan-kawan agar supaya kawan-kawan juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya seperti yang saya rasakan dulu, nikmat beribadah. Karena kalau sudah begitu, untuk pencapaian segala hajat-hajat kita, keinginan, harapan, cita-cita itu akan sangat mudah Allah bantu dan Allah kabulkan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.